Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing pada hari ini. Kendati pun karena situasi pandemi COVID-19 yang kita alami sampai pada saat ini, yang belum memungkinkan kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan, nafas hidup, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita boleh berada di bulan April. Puji Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Dan tema pengajaran kita dalam bulan ini ialah tentang keselamatan. Namun sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, baik kita tunduk sejenak, kita meminta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang terus kami alami, sehingga kami masih ada sebagaimana adanya. Terlebih terima kasih kami boleh ada dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami semua. Engkau urapi kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dengan kemampuan dan hikmat untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Segenap jemaat-Mu yang akan mendengar, kiranya Tuhan pun menguasai, Tuhan memberkati, sehingga hari ini kami sama-sama menerima firman-Mu menjadi bagian dan pedoman hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pimpinlah kami dalam pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini, saya telah pilih dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, mari kita memperhatikan masing-masing di Alkitab kita dan saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini tentang keselamatan. Keselamatan merupakan salah satu pokok pengajaran yang sangat penting di antara pokok-pokok pengajaran teologi lainnya. Secara umum, arti dari kata keselamatan adalah suatu keadaan dilindungi dari bahaya atau suatu keadaan dilepaskan
dari situasi tertentu yang mengerikan. Keselamatan dalam pandangan iman Kristen adalah kelepasan jiwa dari dosa dan kematian. Dapat juga disebut pembebasan dari kodrat berdosa yang merupakan janji akan kehidupan yang kekal. Keselamatan adalah kebebasan dari hasrat duniawi dan godaan yang membuat manusia keluar jauh dari persekutuan dengan Allah. Keselamatan sangat berkaitan dengan pemulihan, pembaharuan, dan penebusan manusia dari kuasa dosa. Keselamatan adalah pelepasan rohani yang kekal yang Allah secara langsung anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Demikian pun diajarkan kepada kita pada hari ini tentang keselamatan itu. Yang pertama, bahwa kita membutuhkan keselamatan. Di dalam ayat 1 sampai ayat 3 pembacaan kita. Di dalam ayat 1 dijelaskan bahwa keadaan kita yang sesungguhnya sejak kita jatuh ke dalam dosa ialah kita disebut mati. Dalam ayat 1, kata dahulu pembacaan kita menunjuk kepada keadaan kita sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, atau sebelum kita menerima keselamatan itu. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, dahulu memang kita hidup secara badani, tetapi sebenarnya kita mati secara rohani. Dan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, dahulu saudara dikutuk Allah. Saudara, kehidupan yang mati secara rohani menimbulkan kehidupan yang tidak menghargai hal-hal rohani. Di dalam pertama Korintus pasal 2 ayat 14. Kehidupan yang menunjukkan hidup yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 18. Dikatakan kita sudah mati. Mengapa? Sebelum kita diselamatkan, kita disebut sebagai orang yang mati. Dilanjutkan dalam pembacaan kita ayat 1. Karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa kita. Kita hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Kita hidup, bahkan kita begitu aktif melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita hidup mengikuti jalan dunia ini dan bahkan taat kepada iblis. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat 2. Dalam ayat 3 dikatakan kita hidup melakukan setiap perbuatan jahat yang kita pikirkan dan yang kita kehendaki. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang patut dihukum. Kita adalah orang-orang yang patut menerima murka Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang disebut mati secara rohani, dalam keadaan kita diperbudak oleh dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita butuh kelepasan. Kita butuh keselamatan. Karena itu selanjutnya dalam pembacaan kita, ayat 4 sampai ayat 9. Apa yang menjadi dasar dari keselamatan itu?
dasar kita diselamatkan. Dikatakan bahwa karena kasih karunia dari Allah. Ada agama-agama tertentu yang mengajarkan tentang keselamatan, bahwa kita diselamatkan melalui usaha kita sendiri. Kita diselamatkan melalui perbuatan-perbuatan baik kita, dengan usaha keras dari kita. Namun, bagi kita dalam iman Kristen, keselamatan tidak didapat, tidak diperoleh karena perbuatan kita, karena usaha dan kerja keras kita. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya, karena memang kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kasih karunia juga berarti pemberian yang tidak layak kita terima, pemberian yang tidak diupayakan oleh kita dan bukan karena jasa kita. Dalam ayat 4-9 dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang berkarya, atau atas inisiatif Allah sendirilah sehingga keselamatan itu kita peroleh. Dalam ayat 4 ada kata tetapi. Itu mengontraskan antara keadaan kita, keadaan manusia yang mati diperbudak oleh dosa tanpa pengharapan dan dimurkai oleh Allah, dengan karya Allah yang berdaulat, dengan anugerahnya yang sangat besar, anugerahnya yang sangat berlimpah kepada kita. Kita adalah objek murka Allah karena dosa kita, tetapi karena kasih karunia-Nya maka kita diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dalam ayat 5 sampai ayat 6 pembacaan kita. Karena kasih-Nya yang sangat besar, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Kemudian dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Di sana Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Namun demikian pada hari yang ketiga, ia mengalahkan kematian itu. Ia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan keselamatan dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dalam bulan ini, bahkan minggu ini, adalah waktu di mana kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, memperingati hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Waktu di mana kita bisa bersekutu bersama-sama. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan, tidak mengizinkan bagi kita, sehingga dengan terpaksa kita tidak bisa bertemu, berkumpul, memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus. Namun demikian, tidaklah mengurangi sukacita kita.
tidaklah mengurangi semangat kita untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan, mensyukuri segala yang Tuhan telah lakukan, mensyukuri karya keselamatan yang telah dikerjakan secara sempurna oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah bagi kita, yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, dapat kita terima oleh iman. Di dalam ayat 8 pembacaan kita berbicara tentang iman. Para teolog reform mendefinisikan iman itu dalam 3 aspek. Yang pertama ialah pengetahuan, di mana seseorang mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang telah mati, namun hidup kembali untuk menjadi korban penghapus dosa manusia. Aspek yang kedua ialah pengakuan atau persetujuan, di mana seseorang mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dunia dan percaya bahwa Dia sanggup menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa. Dan aspek yang ketiga ialah penyerahan diri secara total, di mana seseorang punya kepercayaan diri untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Iman adalah sikap dari kita, di mana di dalamnya kita melepaskan pengandalan pada usaha sendiri untuk mendapatkan keselamatan, kepada penyerahan yang sungguh untuk mengandalkan Yesus saja yang memberikan keselamatan itu. Dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sesuatu apapun pada diri kita yang patut kita banggakan. Kita selamat, kita memperoleh hidup yang kekal semata-mata karena kasih karunia Allah, semata-mata karena kemurahan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita terima melalui iman kita kepadanya. Karena itu, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan ialah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu di dalam ayat 10 pembacaan kita. Karena itu, pastikan dalam hidupmu bahwa kita telah menerima keselamatan itu, bahwa kita telah menerima anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Selain keselamatan, hidup kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan kita, akan memelihara sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sekarang ini kita tidak dapat menutup mata dengan situasi dan kondisi, kenyataan yang ada dengan adanya virus corona. Menurut berita yang kita dengarkan, bahwa sudah ada 206 negara dan sekitar 60.000 orang yang meninggal karena virus corona ini. Dan khusus di Indonesia, kurang lebih 2.000 kasus orang yang terinfeksi dan kurang lebih 181
orang yang meninggal. Dan mungkin termasuk di antaranya ialah anak-anak Tuhan. Termasuk di antaranya adalah hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang setia mengabdi dan melayani Tuhan. Bahkan mungkin keluarga kita. Tetapi menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita, ialah bahwa ketika kita sudah menerima keselamatan itu, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat membatalkannya. Tubuh boleh lemah, tubuh boleh sakit, bahkan tubuh boleh mati. Tetapi yang pasti bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan. Kalaupun kita harus menghadapi tantangan terberat, bahkan kematian sekalipun, kita tidak perlu takut, karena kita sudah punya keselamatan. Kita sudah menjadi milik Tuhan, dan kehidupan kita adalah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 35, 38 dan 39, di sana dijelaskan yang menjadi kekuatan bagi kita bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Baik itu penindasan, baik itu kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan segala yang ada di dalam dunia ini. Kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu, ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari jalani hidup kita ini terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, menjalani hidup kita dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.